Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Puput Budian Sosmaningrum dengan NIM 20813341115, mahasiswa aktif pada program studi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan analisis dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Nindya Karya Persero. Selamat menyaksikan. PT Nindya Karya Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Selain industri konstruksi, juga bergerak di bidang Engineering Procurement Construction atau EPC dan bisnis investasi. Bisnis yang dioperasikan meliputi manufaktur, tanah dan real estate, energi, dan juga jalan tol. Sebagai perusahaan konstruksi nasional berpengalaman, PT Nindya Karya berusaha keras dalam menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan berkualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang berorientasi pada kerjasama saling menguntungkan dan tumbuh bersama mitra kerja. PT Nindya Karya juga senantiasa meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Program K3 perusahaan merupakan bentuk kepatuhan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi nilai tambah dari perusahaan itu sendiri untuk menghilangkan kecelakaan kerja. Program K3 di lingkungan PT Nindya Karya dilaksanakan melalui program pelaksanaan K3 dalam hal manusia, peralatan, mesin, serta sistem manajemen resiko dalam seluruh aktivitas pekerjaan. Program yang dilaksanakan antara lain: yang pertama yaitu pembuatan struktur organisasi P2K3 atau Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dibentuknya struktur organisasi P2K3 atau Komisi K3 yaitu untuk melaksanakan aturan dan juga untuk memberikan nasihat dan penyelesaian pengusaha atas pelaksanaan K3 secara internal atas permintaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan kerja berlaku untuk semua orang, bukan hanya individu. Hal ini tercermin dalam rapat bulanan dan laporan yang disampaikan secara berkala kepada pengawas ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu menentukan Key Performance Indicator atau KPI. Di beberapa studi kasus PT Nindya Karya membuat KPI dilakukan setiap bulan dengan target leading dan lagging indikator. Yang dapat kita sebut dengan leading indikator seperti penerapan CSR dan izin kerja, pemeriksaan kesehatan reguler, kepatuhan penggunaan APD, pelatihan HHSE, daily toolbox talk, weekly toolbox meeting, pelaporan sumber bahaya, rapat HHSE, rapat P2K3, laporan P2K3, housekeeping dan 5R, pengukuran lingkungan kerja, penanganan material bahaya B3, pengelolaan limbah organik dan non-organik, pengelolaan limbah, kepatuhan SIO dan SILO, simulasi tanggap darurat, inspeksi HSE harian manajemen proyek, manajemen bulanan, inspeksi peralatan kerja, audit internal, audit subkontraktor, dan pelaporan kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Dalam implementasinya, Nindya Karya Persero telah mengembangkan sebuah aplikasi bernama Nindya Business dan Operational Risk Management yang khusus mengisi, menginput, dan mendokumentasikan sehingga semua aktivitas dalam suatu proyek dapat tercatat dan teridentifikasi. Dan seluruh aktivitas proyek, risiko, penilaian, dan pengelolaan yang dilakukan akan dicatat melalui website yang memiliki beberapa fitur seperti pengelolaan risiko, realisasi perlakuan risiko, keterjadian risiko, dan cost-benefit analysis. Yang keempat yaitu komunikasi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dalam pelaksanaannya, proyek Nindya Karya menerapkan beberapa alternatif agar seluruh karyawan dapat menerima penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, dan komunikasi ini antara lain: yang pertama yaitu HSE atau Safety Briefing,
adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan situasi berbahaya yang dihadapi di area kerja, langkah-langkah keselamatan yang diperlukan dan peralatan perlindungan, dan juga postur aman yang perlu dilakukan di area proyek. Materi yang dikeluarkan pada peluncuran HSE antara lain pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan APD, identifikasi bahaya dan pengurangan aktivitas kerja, dan lain-lain. Komunikasi yang kedua yaitu melalui Daily Toolbox Talk yang dilaksanakan setiap hari selama 10-15 menit sebelum pekerjaan berlangsung. Materi yang disampaikan seperti rencana kerja dan perintah kerja hari ini, potensi bahaya, alat dan material yang digunakan, cara menangani bahaya, dan alat keselamatan yang wajib digunakan. Komunikasi yang ketiga yaitu melalui toolbox harian yang diadakan setiap hari 10 hingga 15 menit sebelum pekerjaan dimulai. Materi yang disampaikan antara lain jadwal kerja dan instruksi kerja, potensi bahaya, alat dan bahan yang digunakan, cara menghadapi bahaya, dan juga peralatan keselamatan yang digunakan. Komunikasi yang keempat yaitu Weekly Toolbox Meeting. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali dengan partisipasi seluruh staf proyek. Dalam hal ini, Project Manager atau PM dapat menjadi pembicara di pertemuan mingguan. Kegiatan ini menyampaikan kinerja proyek K3L, kuliah materi bertema K3L dengan kemungkinan-kemungkinan baru beserta kegiatan proyek, jadwal kerja minggu depan, dan sosialisasi bahaya serta penganugerahan kinerja keselamatan terbaik. Komunikasi yang kelima yaitu melalui papan informasi HSE. Media ini digunakan untuk memberikan informasi terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan HSE. Dan pada papan ini juga akan diperbarui setiap hari untuk data aktivitas dan mingguan untuk statistika HSE agar lebih up to date. Komunikasi yang keenam yaitu rapat GHSE yang bertujuan untuk melakukan studi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku dan melakukan peninjauan ulang bahwa potensi bahaya dan kontrol yang ada efektif. Komunikasi yang terakhir yaitu kampanye HSE. Dalam hal ini kampanye, maka pesan yang disampaikan dalam kampanye ini singkat. Pesan juga dapat sebagai promosi mengenai aturan dan penerapan yang dilaksanakan perusahaan supaya setiap pekerja dapat mengerti dan peduli terkait isi yang disampaikan. Program yang kelima yaitu rencana keadaan darurat. Perencanaan darurat didasarkan pada resiko proyek yang teridentifikasi, tindakan yang diperlukan, dan hasil keputusan peralatan darurat. Untuk itu, maka perlu dibuat penyusunan tim keadaan darurat. Tim untuk keadaan darurat yang dibentuk bertanggung jawab untuk perencanaan darurat, penahanan, dan respon. Selain itu, juga dibuat simulasi keadaan darurat. Simulasi tersebut dilakukan agar seluruh pekerja dapat memahami keadaan darurat dan siap jika terjadi keadaan darurat. Beberapa simulasi yang dilakukan antara lain simulasi seismik, simulasi kebakaran, simulasi pertolongan pertama kecelakaan atau P3K, dan simulasi pencegahan COVID-19. Selanjutnya yaitu program ke-6 yaitu pencegahan dan penanganan COVID-19. Sebagai bukti penerapan K3 di PT Nindya Karya, perusahaan tersebut berhasil meraih penghargaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dengan kategori Platinum. Indikator dari keberhasilan tersebut yakni kesigapan ketika menghadapi pandemi COVID-19, kebijakan, penanggulangan, dan juga implementasinya. Selanjutnya yaitu teknologi dan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen PT Nindya Karya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan APD serta sistem keselamatan kerja dalam setiap pembangunan proyek PT Nindya Karya. Peralatan maupun perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment atau PPE untuk pekerja lapangan harus mengenakan yang pertama yaitu helm proyek, yang merupakan helm yang biasanya digunakan oleh pekerja lapangan di berbagai sektor seperti pekerja pertambangan, perminyakan, pekerja jalan raya, dan profesi lainnya di bidang konstruksi. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda material saat bekerja di lapangan.
Helm yang digunakan di PT Nindya Karya memiliki warna yang berbeda-beda seperti warna putih, merah, orange, biru, hijau, dan kuning yang memiliki arti berbeda-beda dan juga mencerminkan posisi atau peranan si pengguna tersebut di dalam proyek. Yang kedua yaitu sepatu safety yang sesuai dengan tempat kerja harus selalu dipakai oleh setiap pekerja yang berada di area konstruksi. Yang ketiga yaitu sarung tangan. Jenis sarung tangan yang dipakai yaitu sarung tangan katun untuk digunakan pada pekerja galian, pasang bata, plester, dan pekerja lain dengan resiko yang setara. Selanjutnya ada sarung tangan kombinasi untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kerja pembesian, material baja, kaca, wear sling, penanganan material dengan permukaan kasar. Selanjutnya ada sarung tangan welder untuk melakukan pekerjaan pengelasan, penanganan radiasi panas, percikan bunga api. Selanjutnya ada sarung tangan karet berbahan karet nitrile untuk pekerjaan yang berhubungan dengan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya yang keempat ada masker pernafasan. Jenis masker N95 wajib digunakan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan penggerinda, mengelas, mengamplas, memotong kayu atau besi, menggunakan mesin dan pekerjaan lainnya yang menghasilkan debu atau bekerja dengan panas. Yang kelima yaitu face shield yang berbahan polikarbonat yang dilengkapi dengan blackhead helm yang digunakan untuk bekerja dengan mesin gerinda, potong baja menggunakan cutting tool, bekerja dengan bahan kimia berbahaya, dan pekerjaan lain dengan resiko melukai bagian wajah. Selanjutnya yaitu welding mask atau kedok las yang digunakan untuk menutup wajah dan dapat menahan percikan api las dengan tingkat potensi set number, filter, atau kaca. Yang ketujuh yaitu kacamata kerja yang dipakai oleh pekerja yang melakukan pekerjaan memasang paku, pengecoran beton, chipping, bobok beton, dan pekerjaan lain yang memiliki resiko setara. Selanjutnya yaitu rompi keselamatan atau safety vest yang dirancang khusus dengan dilengkapi reflektor atau pemantul cahaya. Biasanya warna yang digunakan dalam rompi yaitu warna kuning, orange, daun muda, dan merah atau perpaduannya. Biasanya digunakan untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Penggunaan rompi juga dapat menghindari seseorang dari bahaya terserempet dan tertabrak kendaraan yang beroperasi di dekatnya. Yang kesembilan yaitu baju kerja yang wajib digunakan oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali yang berada di area konstruksi. Baju yang dipakai berupa baju berlengan, bisa panjang atau pendek, dan terdapat reflektor yang dapat berpedar. Selanjutnya yaitu yang ke-10 body harness yang digunakan untuk pekerja yang bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter di luar platform aman yang dipersyaratkan. Yang ke-11 yaitu air plug yang terbuat dari material karet lunak dan dipakai oleh pekerja yang melakukan pekerjaan di area kebisingan seperti menggunakan gerinda, jack drill di ruang genset, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja secara umum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu faktor manusia atau dari pekerja itu sendiri, misalnya karena kelalaian, kecerobohan, kantuk, kelelahan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyebab yang kedua yaitu akibat kondisi-kondisi lingkungan bekerja yang tidak aman atau unsafety condition seperti lantai yang licin, pencahayaan yang buruk, cahaya yang terlalu banyak, mesin yang terbuka, dan sebagainya. Jenis-jenis kecelakaan pada beberapa bidang industri dan konstruksi seperti terjepit, terlindas, teriris, terpotong, jatuh terpeleset, tindakan yang tidak benar, tertabrak, berkontak dengan bahaya yang berbahaya, terjatuh, terguling, kejatuhan barang dari atas, terkena benturan keras, berkontak dengan suhu panas atau suhu dingin. Di PT Nindya Karya, kecelakaan yang terjadi berupa kasus pertolongan pertama karena terkena seng, kasus perawatan medis karena tertusuk paku sehingga menyebabkan pekerja luka dan mendapatkan tindakan medis. PT Nindya Karya telah memiliki Safety, Health, dan Environment atau SHE
officer, dan safety officer, sehingga pelatihan, pemantauan, dan praktik kerja yang aman terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Dampak yang dihasilkan dari kecelakaan kerja yaitu bisa dari resiko fisik maupun psikologi dan berbagai penyakit akibat kerja lainnya. Kerugian yang dihasilkan bisa kerugian yang besar, baik dari segi moral maupun material. Sedangkan untuk cara penanggulangan kecelakaan kerja harus diprioritaskan kepada orang atau pekerja yang memiliki resiko yang berakibat kecelakaan. Cara penanggulangan yang pertama yaitu tanggung jawab dan komitmen perusahaan. Dalam beberapa studi kasus yang dilakukan pihak manajemen PT Nindya Karya terkait kesehatan dan keselamatan kerja yaitu berupa pengawasan, sosialisasi, dan pelatihan. Kemudian juga ada koordinasi dari tingkat manajemen yang paling tinggi dalam proyek yang dilakukan yaitu dengan dibentuknya panitia untuk pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Penanggulangan yang kedua yaitu kebijakan dan disiplin kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan PT Nindya Karya, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan SOP sesuai dengan buku panduan HSE yang dibuat oleh PT Nindya Karya. Setiap personal atau pekerja maupun tamu yang akan terjun langsung ke lingkungan tempat proyek berlangsung, maka harus selalu mengenakan alat perlindungan diri yang lengkap. Apabila tidak menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap, maka pekerja akan diberikan sanksi seperti denda berupa uang, melakukan push up, membersihkan bedeng, dan lokasi kerja, bahkan juga menerima surat teguran. Untuk pekerja yang telah menaati segala peraturan, maka akan diberikan reward sebagai Best Safety Performance, dan foto penerima penghargaan akan dipasang pada papan buletin selama seminggu. Penanggulangan yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan atau medical check-up polisi yang dilakukan oleh PT Nindya Karya. Di tempat kerja juga telah dilengkapi berbagai peralatan kesehatan seperti P3K dan peralatan siaga tanggap darurat. Selain peralatan dan ruangan, petugas P3K yang berjaga juga sudah bersertifikat dan disediakan alat pemadam api ringan. Penanggulangan yang keempat yaitu dari segi pemeliharaan mesin atau peralatan juga sudah dilakukan oleh petugas khusus yang juga bersertifikat dan akan mengeluarkan surat layak operasi jika memang layak untuk beroperasi. Begitupun operator alat berat juga harus memiliki sertifikat operator. Penanggulangan yang selanjutnya yaitu PT Nindya Karya juga melaksanakan pelatihan K3 untuk meningkatkan talenta perusahaan. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan setiap perusahaan pusat untuk mengirimkan anggota perusahaan agar mendapatkan sertifikat K3 yang lebih tinggi. Pekerja menerima pelatihan mengoperasikan alat yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian peralatan yang aman dan akurat untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan peralatan. Selanjutnya yaitu resiko bahaya fisik dan psikologis. Identifikasi potensi bahaya yang ada di PT Nindya Karya diantaranya yang pertama bahaya licin atau tersandung atau terjatuh, yang kedua yaitu kebakaran atau peledakan kebakaran atau peledakan, yang ketiga yaitu bahan kimia atau pencemaran lingkungan atau kontaminasi, yang keempat yaitu objek jatuh, yang kelima yaitu bagian mesin yang bergerak, yang keenam yaitu penyemburan material pada pekerja las atau gerinda, yang ketujuh yaitu tekanan atau sedotan, yang kedelapan yaitu kelistrikan, yang kesembilan yaitu bekerja di ketinggian, yang ke-10 yaitu kebisingan, yang ke-11 yaitu debu, yang ke-12 asap, yang ke-13 posisi kerja terbuka, yang ke-14 penanganan secara manual, yang ke-15 penerangan yang kurang, yang ke-16 temperatur kurang atau tinggi, yang ke-17 asphyxia atau oksigen yang terpisah, yang ke-18 radiasi, yang ke-19 vibrasi. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit yang terjadi pada bidang konstruksi diantaranya yang pertama pengemudi traktorat roller yang dapat menimbulkan keletihan di bagian leher dan bahu, juga menyebabkan terjadinya kerusakan kecil pada persendian tulang belakang. Yang kedua, pekerjaan dengan peralatan yang bergetar dapat mengakibatkan gangguan sirkulasi darah tepi dan gangguan syaraf seperti gangguan pendengaran.
Yang ketiga yaitu tukang kayu yang dapat menimbulkan keluhan nyeri pinggul dan tulang belakang, regenerasi tulang pinggang akibat beban yang terus-menerus sehingga kondisi tubuh dasar berubah dan sukar digerakkan. Juga terdapat gangguan di lutut, adanya rasa nyeri di lutut. Yang keempat yaitu tukang batu, pemasangan batu-batu, pencampuran semen dan lainnya yang dapat menyebabkan peradangan kulit akibat berkontak dengan semen, kelelahan pinggang yang terutama adanya rasa nyeri di daerah lumbal bagian bawah. Selanjutnya yaitu untuk tukang las yang dapat menyebabkan radiasi dan panas yang terus-menerus sehingga lensa mata mengeruh, dan juga gangguan pernafasan dari uap gas yang ditimbulkan pada saat pengelasan. Selanjutnya yaitu untuk pekerja dengan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak maupun perawatan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya keracunan. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. PT Nindya Karya menerapkan kegiatan simulasi pertolongan pertama yang bekerja sama dengan berbagai PMI. Simulasi pertolongan pertama yang diajarkan kepada para karyawan seperti penanganan patah tulang, luka bakar, dan luka terkena benda tajam. Simulasi pertolongan pertama adalah hal penting dan utama yang harus dikuasai oleh karyawan proyek untuk mengantisipasi adanya resiko kecelakaan kerja mengingat berbagai proyek besar yang dilakukan oleh PT Nindya Karya. Selanjutnya yaitu aplikasi K3 perkantoran di PT Nindya Karya. Yang pertama yaitu menaati setiap peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan. Yang ketiga yaitu menjaga ketertiban dan kedisiplinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertib. Yang keempat yaitu melakukan penanggulangan atas terjadinya kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima yaitu melaporkan semua kecelakaan pada unit masing-masing. Dan yang keenam yaitu melakukan inspeksi dan penilaian secara teratur terhadap semua fasilitas termasuk sumber daya. Selanjutnya yaitu sistem manajemen K3. Pada Nindya Karya diterapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui medical check-up untuk karyawan di pusat maupun divisi. Kegiatan yang dilakukan di kantor pusat Nindya Karya ini ditujukan untuk melakukan pendataan riwayat kesehatan kepada seluruh karyawan Nindya. Rangkaian tes kesehatan sendiri dimulai dengan tes darah lengkap, urinalisis, tekanan darah, EKG, penglihatan tinggi badan, berat badan, bahkan tes kesehatan langsung. Kajian riwayat kesehatan ini merupakan hak seluruh karyawan untuk memastikan dan melindungi keselamatan kerja. Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin setiap tahun. Kegiatan rutin ini merupakan bentuk komitmen Nindya untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja Nindya. Sekian dari hasil analisis sistem manajemen K3 di PT Nindya Karya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.